Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Dunia Media Belajar, sebuah konten digital pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Apa kabarnya kalian? Sehat? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran jarak jauh dengan baik dan maksimal. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang teks pidato persuasif. Yang akan kita bahas adalah unsur kebahasaan memersuasikan teks pidato persuasif. Untuk itu, tetap duduk yang manis dan jangan beranjak dari video ini. Kompetensi dasar yang akan kita bahas hari ini masih sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu tentang menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Nah, untuk hari ini kita akan lebih dalam membahas tentang unsur kebahasaan memersuasikan teks pidato persuasif. Nah, di sini sudah disajikan sebuah teks pidato persuasif yang isinya sudah lengkap dari mulai pembukaan, isi pidato, dan penutup. Nah, pidato ini dilakukan di salah satu sekolah berhubungan dengan penanganan COVID-19. Nah, dengan 3M-nya dalam memaksimalkan pencegahan virus COVID-19. Pidato ini nanti kita akan kaji lebih dalam berdasarkan unsur kebahasaannya memersuasikan teks pidato persuasif. Nah, untuk itu kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan memersuasi tersebut. Untuk memahami dan mengkaji sebuah teks pidato persuasif, kalian harus tahu dulu dan harus paham dulu teknik memersuasikan teks pidato. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan memersuasikan teks pidato itu? Memersuasi adalah teknik meyakinkan, membujuk, mempengaruhi dengan tujuan membuktikan pendapat yang diyakini. Nah, di sini ada 3 komponen teknik memersuasi. Yang pertama, etika. Yang kedua, emosi. Yang ketiga, logika. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan etika? Nah, etika dalam memersuasi di sini adalah sesuatu yang diukur berdasarkan kesesuaian dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Bahasa yang digunakan untuk meyakinkan adalah bahasa yang penuh dengan unsur etika dan kebaikan dan syarat akan aturan. Nah, jadi di sini lebih mengutamakan tentang tata krama atau sopan santun dalam berpidato. Nah, yang kedua, emosi. Emosi adalah segala sesuatu yang terkait dengan penilaian pribadi berdasarkan perasaan, bisa dalam bentuk marah, sedih, kecewa, dan lain sebagainya. Mampu menggunakan emosi pendengaran untuk mengikuti kemauannya. Nah, di sini lebih menekankan terhadap perasaan atau emosi. Nah, yang terakhir adalah logika. Nah, logika di sini adalah keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan objektif dan terukur, disertai dengan fakta dan opini yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini dalam meyakinkan sebuah apa yang ingin kita sampaikan harus dilengkapi dengan emosi, etika, dan logika. Setelah kalian mengetahui dan memahami
tentang memersuasikan teks pidato. Untuk selanjutnya, kita akan mencoba mempraktekkan. Nah, di sini disajikan sebuah tabel. Tabel yang pertama, teknik memersuasi. Tabel yang kedua, contohnya. Nah, kita mulai dari komponen yang pertama, etika. Nah, setelah dikaji pidato yang sudah saya sampaikan di depan, yang termasuk di dalam etika, yang pertama adalah pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini termasuk ke dalam etika, karena sebelum kita mengawali sebuah pidato, kita harus mengucapkan syukur apa yang kita sudah dapatkan. Yang kedua, memperkenalkan diri. Misalkan di sini dengan kata-kata, perkenalkan saya Rina Rahmayati dari Dinas Kesehatan Kota Bandung. Dan yang ketiga, hal ini sangat ditekankan terutama saat di tempat umum. Nah, ini orator atau pembicara memberikan penekanan tentang sesuatu. Yang keempat, ketika pulang dari tempat umum, kita sangat ditekankan untuk mandi karena tidak tahu apa yang terjadi di luar sana. Nah, ini juga bagian dari etika, karena di masa pandemi ini kita harus menerapkan protokol kesehatan. Yang kelima, marilah kita lawan COVID dengan terus menerapkan protokol kesehatan yang ketat, karena dengan ikhtiar menjaga diri sebaik-baiknya, virus akan dapat ditangani dengan baik dan tidak akan masuk ke dalam tubuh kita. Nah, ini merupakan kata ajakan, marilah untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Dan yang keenam, terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan pidato. Mengucapkan terima kasih, bagian dari etika atau norma yang harus disampaikan. Yang ketujuh, apabila dalam menyampaikan pidato ini terdapat kesalahan dalam tutur kata, saya selaku pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, permohonan maaf di sini termasuk ke dalam etika dalam berpidato, mengucapkan permohonan maaf. Nah, apa yang sudah saya sampaikan tadi merupakan bagian dari norma-norma yang sudah berlaku dan disepakati oleh masyarakat dan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Komponen berikutnya adalah komponen emosi. Berdasarkan hasil temuan dari kajian teks pidato tersebut, ditemukanlah kalimat-kalimat yang termasuk ke dalam komponen emosi. Yang pertama, virus ini sangat berbahaya. Kata sangat berbahaya akan berpengaruh terhadap emosi kita menjadi khawatir dan was-was. Dan yang kedua, penyebarannya yang cepat sehingga terdapat jutaan manusia yang terpapar virus ini dan tidak sedikit yang meninggal. Hal ini akan berdampak terhadap emosi kita, menjadi khawatir, takut, dan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Komponen yang ketiga adalah logika. Berdasarkan hasil kajian dari pidato tersebut, ditemukan beberapa kalimat yang termasuk ke dalam logika. Kalimat yang pertama adalah, seperti yang kita telah ketahui bersama, pada akhir tahun 2019, terdapat peristiwa yang mengguncangkan dunia, yaitu virus COVID-19. Virus ini berasal dari Wuhan, China. Nah, kenapa kalimat ini termasuk ke dalam kalimat yang logika? Karena audien diingatkan kembali tentang terjadi suatu peristiwa pada akhir tahun 2019, yaitu virus yang berasal dari Wuhan, China. Nah, kalimat yang kedua adalah virus ini dengan cepat menyebar sehingga pada bulan Maret yang lalu kegiatan KBM diganti dengan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Nah, di sini dalam kalimat tersebut ada unsur sebab akibat. Kenapa kita melaksanakan PJJ? Karena pada bulan Maret sudah terjadi penyebaran virus. Nah,
Kalimat yang ketiga adalah virus ini menyerang paru-paru, maka hidung menjadi saluran yang perlu diperhatikan, sehingga sekarang jika kita keluar rumah diwajibkan memakai masker. Nah, ini juga ada unsur sebab akibat. Kenapa kita memakai masker? Karena kita supaya tidak terpapar. Karena COVID-19 itu penyebarannya melalui hidung. Nah, untuk itu, hidung harus selalu dijaga dengan cara menggunakan masker. Bagaimana apa yang sudah Bapak sampaikan dapat dipahami dan dimengerti? Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat dipahami sehingga kalian bisa mengerjakan tugas dengan baik dan benar. Nah, bagi siswa yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa menghubungi WA. Dan untuk selanjutnya, silahkan kerjakan tugas-tugas di Google Classroom sesuai dengan kelasnya masing-masing. Itulah pembelajaran bahasa Indonesia tentang aspek kebahasaan memersuasikan teks pidato persuasif. Semoga bermanfaat. Ingat selalu 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Sampai berjumpa kembali dengan pembelajaran bahasa Indonesia berikutnya. Salam sehat, salam literasi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.